Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Laporan Tugas Penyuluh. Di sini kita akan membahas tentang soal-soal federasi bernegara. Yang pertama, sejak kemerdekaan hingga sekarang kita masih menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan satu-satunya ideologi dalam bernegara dan berbangsa. Pilihlah pandangan yang tepat menurut Anda. A. Sekarang sudah memasuki era evolusi industri 4.0. Sudah saatnya Pancasila direvisi. B. Sesuai dengan aspirasi agama mayoritas, dasar negara perlu diubah dengan dasar agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Pancasila tetap relevan dan cocok untuk Indonesia sepanjang masa. D. Perlu direvisi beberapa sila dari Pancasila agar menjawab tantangan kontemporer. E. Tidak perlu diubah, tapi Pancasila perlu ditinjau ulang dan dipertimbangkan lagi. Ya, jawabannya C. Karena apa? Pancasila tetap relevan dan cocok untuk Indonesia sepanjang masa. Soal yang kedua, terhadap organisasi yang tujuan utamanya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. A. Saya berpartisipasi aktif dan ikut mensosialisasikannya. B. Saya terlibat tetapi tidak ikut mensosialisasikannya. C. Saya menolak organisasi tersebut karena tidak sesuai dengan keimanan saya. D. Saya menolak organisasi tersebut karena bertentangan dengan kesepakatan bangsa Indonesia. E. Saya membiarkan saja karena dalam alam demokrasi keberadaannya dijamin. Ya, karena ini terkait mengganti Pancasila sebagai dasar negara, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menolak organisasi tersebut karena bertentangan dengan kesepakatan bangsa Indonesia. Ya, jawabannya adalah D. Yang ketiga, terdapat gerakan untuk mengembalikan kembali 7 kata dalam Piagam Jakarta, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Gerakan ini dilakukan secara demokratis dan konstitusional terhadap gerakan ini. A. Saya mendukung penuh karena mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam dan gerakan ini dilakukan secara demokratis dan konstitusional. B. Saya menolak penuh karena Pancasila sudah menjadi konsensus nasional dan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang berbineka. C. Saya menolak penuh karena Piagam Jakarta bukan piagam seluruh warga negara Indonesia. D. Saya mendukung penuh, ini momentum tepat untuk mengembalikan sejarah yang hilang. E. Sebaiknya gerakan politik yang tidak mengubah dasar negara tidak diberi ruang gerak secara demokratis dan konstitusional. Ya, jawabannya adalah B. Saya menolak penuh karena Pancasila sudah konsensus nasional dan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang berbineka. Soal yang keempat, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya merupakan 7 kata yang dihapus dari Piagam Jakarta. Menurut Anda, penghapusan kata 7 ini adalah A. Kompromi para pendiri bangsa dalam konteks perjuangan kemerdekaan. D. Ketidaksepakatan anggota BPUPKI. C. Kecelakaan sejarah dan tragedi bagi umat Islam Indonesia. D. Keputusan Bung Karno dan Bung Hatta. E. Kebijaksanaan para perumus dasar negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Ya, jawabannya Anda yang menjawab E, kami benarkan. Soal yang selanjutnya nomor 5. Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah A. Presidensial. B. Demokrasi liberal. C. Parlementer. D. Khilafah. E. Presidensial dan parlementer. Ya, jawabannya adalah presidensial dan parlementer. Soal yang selanjutnya, terhadap gerakan politik yang ingin menjadikan Indonesia sebagai dasar negara yang berdasarkan agama atau ideologi tertentu. A. Saya mendukung penuh sebagai bagian dari reformasi politik menjelang 1 abad kemerdekaan Indonesia. B. Saya mendukung jika sesuai dengan keyakinan agama saya. C. Saya menolak dengan tegas karena negara Pancasila sudah sesuai untuk bangsa Indonesia yang memiliki keragaman. D. Saya menolak dengan tegas karena gerakan politik semacam ini hanya menguntungkan salah satu agama atau ideologi tertentu saja. E. Sesuai dengan prinsip demokrasi, keputusannya saya serahkan pada wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR ini. Ya, jawabannya C. Saya menolak dengan tegas karena negara Pancasila sudah sesuai untuk bangsa Indonesia yang memiliki keragaman. Soal yang ketujuh, negara Indonesia didirikan atas 4 pilar: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pernyataan yang paling tepat berikut ini adalah A. Mempertahankan Indonesia dengan
keragaman agama, budaya, suku, dan bahasa adalah tindakan konservatif yang menghambat kemajuan. B. Sesuai dengan perubahan dasar yang terjadi di dunia, Pancasila perlu ditinjau ulang sebagai dasar negara agar tetap kontekstual sepanjang masa. C. Seiring dengan gelombang spiritualisme yang dahsyat, konsensus nasional negara seharusnya diubah dengan dasar keagamaan. Ini selaras dengan aspirasi dominan bangsa Indonesia. D. Dalam keadaan apapun, 4 pilar negara ini harus tegak dan terus ditegakkan. Pincang salah satunya, negara akan runtuh. E. Indonesia, negara kesatuan sebaiknya diubah menjadi negara bersatu dari 34 federal. Ya, jawabannya adalah D. Dalam keadaan apapun, 4 pilar negara ini harus tegak dan terus ditegakkan. Pincang salah satunya, negara akan runtuh. 8. Banyak pihak mempertentangkan antara agama dan nasionalisme untuk konteks Indonesia. Pandangan yang paling tepat adalah A. Agama tidak mengakui negara kebangsaan. B. Pemeluk agama di Indonesia tidak dilindungi oleh undang-undang. C. Nasionalisme adalah produk sekularisme. Agama adalah bentuk ketaatan kepada Yang Maha Esa. D. Agama dan nasionalisme seperti minyak dan air tidak bisa dipertemukan. E. Agama dan nasionalisme dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi untuk memperkokoh kebangsaan. Ya, jawabannya adalah E. Agama dan nasionalisme dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi untuk memperkokoh kebangsaan. Soal selanjutnya, cita-cita mendirikan negara dengan dasar agama yang melintasi batas-batas benua. Pernyataan ini menurut Anda: A. Hanya sebatas wacana, belum ada wujud nyata. B. Gagasan yang sesuai dengan keimanan saya. C. Gagasan yang berbahaya karena akan menimbulkan konflik ideologis di Indonesia. D. Gagasan yang menarik untuk kampanye media sosial. E. Gagasan yang bisa mempersatukan negara-negara seagama untuk kejayaan dunia. Jawabannya adalah C. Gagasan yang berbahaya karena akan menimbulkan konflik ideologis di Indonesia. Soal yang selanjutnya, bentuk negara Indonesia yang ideal menurut Anda: A. Negara persemakmuran. B. Negara kerajaan yang beranggotakan kerajaan-kerajaan kecil. C. Negara kebangsaan yang memadai keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. D. Negara berdasarkan atas persamaan agama dan keyakinan. E. Negara federalisme. Ya, jawabannya adalah C. Karena negara Indonesia ini mempunyai keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang beragam-ragam, maka Indonesia perlu menjadi wadah keragaman masing-masing tersebut supaya terjadi persatuan dan keutuhan bangsa ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita lolos semua. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.